Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal pretest yang biasa keluar pretest. Jangan lupa tonton juga episode sebelumnya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak bisa lulus semuanya. Amin. Baik, kita mulai. Nomor 81. Diberikan sebuah barisan 4, 12, 20, 28, titik-titik. Tentukan suku ke-40 dari barisan di atas. A 300, B 320, C 316, D 258, E 215. Cara mencari suku ke N, kita harus menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Untuk memperoleh UN-nya 40 sama dengan A, nilai A itu adalah barisan yang pertama, angka 4, kita masukkan 4 tambah N-nya ada 40 kurang 1 dikali B. B-nya diperoleh dari nilai selisih antara 4 ke 12 atau langsung dikurangkan saja. 12 kurang 4 sama dengan 8, itulah nilai B. Sama dengan 4 tambah 40 dikurang 1, 39 dikali 8 sama dengan diperoleh hasil 316. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang C. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau ditanya U keberapa, cara mencarinya sama. Jika UN-nya jika suku yang ditanya suku 60, berarti N-nya ditukar 60. Keluarga Pak Arman menggunakan 4 buah lampu 25 watts yang dinyalakan selama 8 jam per hari. 2 buah televisi 100 watt dan 2 kipas angin 50 watt yang dinyalakan 5 jam per hari. Biaya rekening listrik yang harus dibayar Pak Arman setiap bulannya selama 30 hari jika tarif listrik non-subsidi sebesar 1.647 kWh adalah A. 113.643 rupiah, B. 113.643 rupiah, C. 19.764 rupiah, D. 3.788,1 rupiah, E 4.888,1 rupiah. Jadi di sini kita harus mencari dulu. Untuk lampu 4 kali 25 sama dengan 100 kali 8 jam sama dengan 800. Kemudian untuk televisi 2 dikali 100 sama dengan 200 dikali 5 jam sama dengan 1000. Yang ketiga, 2 kipas angin 2 kali 50 sama dengan 100 kali 5 jam sama dengan 500. Jadi totalnya dijumlahkan semua diperoleh 2300 watt dikali 30 hari sama dengan 69.000 watt diubah ke kWh dibagi 1000. Jadi diperoleh hasil 69 kWh. Biaya
sama dengan 69 kWh dikali 1647 sama dengan 113.643 rupiah. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang A. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah A. Discovery, B. Eksperimen, C. Heuristik, D. Inquiry, E. Expository. Jadi di sini kita lihat dulu, discovery itu adalah pembuktian, sedangkan eksperimen percobaan. Heuristik itu yaitu strategi di mana siswa dapat mencari dan menemukan jawaban dari masalah secara mandiri. D. Inquiry yaitu model pembelajar di mana siswa menemukan jawaban dari sebuah masalah. E. Expository itu adalah penyampaian materi secara verbal. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang C. Heuristik. Benda yang terkena cahaya akan dipantulkan ke mata pada proses melihat cahaya yang masuk ke mata, kemudian dibiaskan oleh lensa mata, sehingga terbentuk bayangan di retina. Bayangan tersebut bersifat A. Nyata, tegak, dan diperkecil. B. Maya, tegak, dan diperkecil. C. Maya terbalik dan diperbesar. D. Maya tegak dan diperbesar. E. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang E. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Konsep sejarah merupakan fokus dalam perancangan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan kurun waktu. Konsep tersebut antara lain yaitu A. Perubahan, kontinuitas, dan waktu. B. Perubahan keruangan dan waktu. C. Peristiwa, tempat, dan periode. D. Kontinuitas, keruangan, dan peristiwa. E. Peristiwa, perubahan, dan keruangan. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang A. Perubahan, kontinuitas, dan waktu. 86. Sejarah Indonesia yang dimulai dari periode prasejarah, periode Hindu-Buddha, periode Islam, periode kolonial Belanda, periode pendudukan Jepang, periode proklamasi kemerdekaan, periode reformasi, dan periode demokrasi merupakan pengelompokan sejarah berdasarkan A. Tema, B. Waktu, C. Ruang, D.
masa, E tempat. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B. Berdasarkan waktu. Delapan tujuh. Segala menebal, segala mengental, segala titik-titik, selamat tinggal. Puisi di atas secara lengkap adalah titik-titik. A. Terlalu kental. B. Sudah terkental. C. Tak kukenal. D. Sudah kukenal. E. Takkan kukenal. Jadi di sini jawaban yang sesuai untuk mengisi titik-titik di atas adalah yang C. Tak kukenal. Segala tak kukenal. Delapan. Bacalah pernyataan berikut. 1. Semakin banyak buku atau rambut akar, maka semakin tinggi daya angkut air dalam jaringan tumbuhan. 2. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi laju fotosintesis. 3. Semakin tinggi kadar CO2, maka semakin tinggi laju fotosintesis. Pernyataan yang menunjukkan bahwa laju fotosintesis dipengaruhi faktor internal adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 2, D. 1 dan 3, E. 1, 2, dan 3. Jadi di sini yang ditanya adalah faktor internal, yaitu dari dalam. Jawaban yang sesuai adalah yang B, 1 dan 4. (89) Bagaimana yang dimaksud prinsip-prinsip penilaian yang baik? A. Reliabel, transparan, bertanggung jawab, dan tertulis rapi. B. Sahih, akuntabel, terstandarisasi, bias, diumumkan ke publik. C. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. D. Sahih, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan bersifat demokratis. E. Ekonomis, transparan, terpadu, dan bias, dipertanggungjawab dan bisa dipertanggungjawabkan ke atasan. Jadi di sini jawab penilaian yang baik yaitu yang C, sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik adalah A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dialami orang lain. C. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. D. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. E. Anak sudah bisa membaca lancar. Jadi di sini dari segi
psikomotorik. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. (91) Seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap yang dinamakan memiliki status kewarganegaraan A. ius soli, B. bipatrid, C. apatrid, D. ius sanguinis, E. cipratrid. Jadi di sini jika warga memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus atau rangkap, jawaban yang sesuai adalah yang B, bipatrid. Prinsip HAM saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Hak-hak asasi yang saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan dipengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Hal ini termasuk pada prinsip A. Interdependent, B. Inalienable, C. Keseimbangan, D. Indivisible, E. Kecocokan. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang termasuk pada prinsip interdependent. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Rumusan indikator aspek pengetahuan level penerapan atau C3 untuk pembelajaran tentang siklus air adalah A. Mendeskripsikan tahap-tahap siklus air, B. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air, C. Mencermati tahap-tahap siklus air, D. Menganalisis tahap-tahap siklus air, E. Mengamati tahap-tahap siklus air. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B, penerapan C3, yaitu mengilustrasi tahap-tahap siklus air. 94. Berikut ini beberapa organ manusia: 1. Paru-paru, 2. Jantung, 3. Pembuluh limfa, 4. Trakea, 5. Vena porta hepatica. Organ-organ yang menyusun sistem transportasi adalah, pilih salah satu, yang A. 3, 4, 5, B. 2, 3, 5, C. 2, 3, 4, D. 1, 2, 3, E. 1, 3, 5. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B, 2, 3, dan 5. (95)
Semua planet melakukan revolusi termasuk bumi. Akibat perputaran bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah 1. Pergantian 4 musim, 2. Pasang dan surut, 3. Lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun, 4. Terjadinya pergantian siang dan malam. Pernyataan yang benar adalah yang A, 24, B, tidak ada yang benar, C, 4 saja, D, 1, 3, E, 1, 2, dan 3. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang D, terjadinya pergantian 4 musim. Dan yang ketiga, lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. 96. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah titik-titik. A. Inspirasi, B. Budaya, C. Motivasi, D. Pengasuhan dan lingkungan, E. Kedisiplinan. Jadi di sini dipengaruhi perkembangan kognitif adalah pengaruh pengasuhan dan lingkungan. Jawaban yang sesuai adalah yang D. 97. 1 protein, 2 vitamin, 3 kalsium, 4 glukosa, 5 asam amino yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu A123, B124, C145, D234, E245. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang sudah mengalami pencernaan kimiawi, protein, asam amino, dan glukosa. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang C, 1, 4, dan 5. Dan 8. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar salah. Jadi di sini kita lihat dulu kalau uji kinerja itu adalah tes keterampilan, menjodohkan itu pengetahuan, objektif pilihan ganda itu juga pengetahuan, benar salah juga pengetahuan. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah yang B, uraian. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 3,
Budiah mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan Budiah adalah A. Menyampaikan materi langkah-langkah mendongeng. B. Memberi contoh-contoh kata baku. C. Mengajak siswa mengomentari video dongeng. D. Menyampaikan materi tentang kalimat efektif. E. Mengajak siswa menonton film. Jadi di sini ditanya kegiatan awal pembelajaran yang tepat, yaitu yang cocok adalah E. Mengajak siswa nonton film. Pak Soleh, guru kelas 6, akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam merancang teks pidato. Urutan aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Soleh adalah sebagai berikut. A. Kemandirian, ekspresi, keberanian, ketepatan struktur. B. Ketepatan tema, ketepatan struktur, pembawaan. C. Penampilan, volume suara, penggunaan bahasa, ketepatan struktur. D. Penampilan, volume suara, penggunaan bahasa, ketepatan struktur. E. Ketepatan tema, ketepatan struktur, penggunaan bahasa. Jadi di sini yang perlu dinilai Pak Soleh adalah yang E. Ketepatan tema, ketepatan struktur, penggunaan bahasa. Cukup sekian dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.